Jenazah pria baru tiba di kamar mayat, membuat perawat terpesona. Karena kasihan, ia menutupi wajahnya. Saat akan mengoperasi, terdengar suara keras di koridor. Ia pun melihat seorang satpam menabrak lemari. Usai satpam pergi, ada amplop di lemari berisi kartu ucapan yang tampak aneh. Perawat menganggapnya lelucon dan mengabaikannya, lalu kembali bekerja. Namun saat ingin mengoperasi, tiba-tiba mayat diranjang bernapas. Ia pun mundur ketakutan dan menabrak lemari belakang, hingga mayat di dalamnya jatuh ke lantai. Saat itu, perawat kaget melihat mayat pria di lantai adalah subjek otopsinya. Sontak, ia menoleh ke belakang dan melihat meja otopsi sudah kosong. Gadis itu sangat ketakutan, mengambil pisau bedah dan berniat pergi. Namun ia mendapati pintu keluar sudah terkunci rapat. Panik, ia lari ke pintu belakang. Tiba-tiba, sebuah lengan mencekiknya dari sudut. Terdesak, gadis itu menusuk pahlawan dengan pisau bedah lalu segera kabur. Ia mencoba naik lift, tapi si pembunuh tak memberinya waktu. Gadis itu terpaksa, dalam kebingungan, bersembunyi di ruang mayat. Pembunuh mengejarnya, melihat hanya ada mayat, dia langsung menusuk kantong mayat satu persatu, hingga yang terakhir. Usai memastikan identitas gadis itu, dia menggorok lehernya, hidungnya berdarah karena terlalu bersemangat. Di pemakaman, teman-temannya hadir. Polisi memperingatkan bahwa pelaku mungkin orang terdekat dan menyarankan mereka waspada. Benar saja, sore itu si teman gemuk menerima kartu aneh, sementara si rambut pirang mendengar suara misterius di kamarnya saat mandi, tapi tak menemukan apapun saat keluar. Saat kembali cuci rambut, dia tahu airnya mendadak mati. Buru-buru ke pesta, dia bilas rambut di toilet lalu mengadu ke pemilik rumah. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari koridor. Gadis itu mengeceknya dan temukan topeng di lift. Saat itu, dua temannya dapat kado Valentine berisi kartu dan coklat kemasan cantik. Mengira dari pengagum, dia langsung memakannya. Namun setelah dikunyah, rasanya aneh. Ternyata isinya penuh serangga. Saat pesta malam itu, mereka membahasnya, namun tak ada yang peduli. Lalu, si pirang ke pameran sendiri, tapi tersesat dan bertemu pembunuh bertopeng. Dia menembakkan panah berkali-kali, langsung mengirim gadis berambut pirang itu ke alam baka karena terjadi pembunuhan baru. Polisi memanggil mereka ke kantor polisi untuk membuat laporan dan menanyakan apakah mereka pernah bermusuhan dengan seseorang. Setelah mereka mengingat-ingat, mereka yakin bahwa orang itu kemungkinan adalah teman sekelas di sekolah. Dulu, karena masih muda dan bodoh, mereka pernah bersama-sama membuli orang itu, dan orang tersebut punya kebiasaan aneh. Setiap kali mentalnya terguncang, ia akan mimisan. Lama berlalu, polisi tak tahu persis wajahnya, jadi mereka hanya minta warga waspada dan lapor jika ada yang mencurigakan. Tanpa sadar, siapapun dekat mereka akan sial. Hari itu, si gadis ingin mandi air hangat, tapi airnya dingin, lalu ia minta pacarnya cek ruang bawah tanah. Saat pacarnya membungkuk, si pembunuh tiba-tiba menyerang dari belakang dan menebasnya dengan kapah. Malam tiba, beberapa orang tanpa curiga datang ke reuni sekolah, tak sadar sang pembunuh pun hadir, siap menghabisi mereka satu persatu.